Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Waikanan. Saya Anu Santo dari SMK Negeri 1 Banjir. Kemudian saya Jalia dari SMK Negeri 1 Gunung Labuhan. Dan saya Dwi Sugiani dari UPT SDN 01 Taman Asri. kami akan membuat praktek untuk demonstrasi kontekstual terkait dengan praktek coaching. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari bergerak bersama guru penggerak. Pagi Bu Jalia. Pagi Pak Andan. Iya Bu, Ibu katanya hari ini akan melakukan coaching. Iya benar Pak. Iya Bu, nanti saya sebagai observer, Ya. kemudian Ibu sebagai coachnya ya. Iya benar sekali. Sebelum melakukan coaching Ibu, Mm. kita akan mendiskusikan terkait dengan rubrik penilaian pencapaian coachingnya. Oke. Nah, nanti di sini ada penilaian terkait dengan prinsip coaching, yakni kemitraan, Ya. proses kreatif, bagaimana nanti Ibu menggali ya Ya. potensi coachingnya, dan tentunya di sini nanti juga Ibu menerapkan prinsip coaching. Oke. Ya, yang pertama itu Ibu harus hadir dengan penuh ya, present. Kemudian Ibu juga nanti diharapkan untuk mendengarkan dengan Oke. aktif. Siap. Kemudian yang ketiga, melakukan pertanyaan yang efektif, yang berbobot Ya. dengan teknik rasa. Sudah jelas Bu untuk Jelas teknik Pak. penilaiannya? Iya siap Pak. Oke, kalau sudah jelas, sekarang saya akan bertanya kepada Ibu terkait Ya. dengan dari yang saya jelaskan tadi, Bu, kompetensi coaching mana yang akan dikembangkan? Di sini ada 3 Pak ya. Di sini saya akan hadir dengan penuh, kemudian saya akan mendengarkan dengan aktif, Ya. dan juga saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Bu ya Bu, oke, lengkap ya Bu ya, semuanya ya. Iya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, bagian kompetensi mana yang secara spesifik nanti ingin diobservasi ke coachnya nanti, yang tentunya yang mengobservasi kan saya. Ya. Nanti bagaimana kompetensi mana? Di sini saya akan mencoba menggunakan prinsip coaching ya Pak. Di sini ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Jadi ketiga-tiganya akan saya gunakan. Oke, lengkap Bu ya. Ya. Oke, yang pertanyaan terakhir Bu, Ya. indikator ketercapaian terkait dengan tujuan nanti coachingnya itu, bagaimana yang diinginkan, kompetensi mana yang Oke, diinginkan? saya akan menggunakan alur tirta di sini Pak. Ya. Alur tirta yaitu yang pertama adalah menentukan tujuan umum, kemudian identifikasi, Ya. kemudian rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Oke Bu, mudah-mudahan Ibu nanti pada pelaksanaan observasi Ya. itu berjalan dengan lancar. Amin, Oke, amin. ya, silakan Bu, nanti dipersiapkan segala sesuatunya Bu ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu Dwi, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Jaria, alhamdulillah kabarnya baik. Ada yang bisa saya bantu Bu? Sebenarnya di sini saya yang ingin membantu Ibu. Maaf Ibu sebelumnya dengar-dengar bahwa Ibu ini ingin memperdalam pemahaman tentang tujuan pembelajaran ya Bu, dari materi yang Anda ajarkan. Betul bagaimana Bu? Iya benar, saya merasa terkadang kurang yakin apa yang sebenarnya tujuan dari materi yang saya ajarkan dan bagaimana menyampaikannya kepada murid saya. Oke, terima kasih telah berbagi. Ini adalah langkah awal yang bagus. Mari kita mulai dengan mendiskusikan materi yang Anda ajarkan. Materi pelajaran apa yang Ibu rasa paling sulit untuk menjelaskan tujuan pembelajarannya? Saya kebenaran mengajar pendidikan agama Islam kelas 4 dengan materi itu masa balik. Oh iya. Jadi yang diajarkan dengan tujuan pembelajaran yang lebih besar. Jadi saya itu masih bingung menghubungkan konsep-konsep yang diajarkan dengan tujuan pembelajaran yang lebih besar. Baik, terima kasih Ibu. Tujuan pembelajaran itu seperti peta jalan bagi siswa Ibu ya. Mereka membantu siswa untuk memahami apa yang diharapkan dari mereka dan mengapa mereka mempelajari sesuatu materi. Oke Bu, di sini menurut Anda apa sih tujuan utama dari pembelajaran masa akhir balik Bu? Saya rasa tujuan utamanya adalah siswa itu mengerti atau memahami konsep dasar-dasar yang akan menjadi fondasi bagi pembelajaran yang lebih lanjut, seperti mereka memahami tanda-tanda akhir balik dan apa yang harus dilakukan setelah balik, seperti itu. Oke,
Oke, betul sekali Ibu. Itu adalah salah satu tujuan utamanya. Selain itu, kita juga ingin siswa dapat menerapkan konsep-konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan mengembangkan keterampilan untuk memecahkan masalah. Apakah Anda merasa tujuan ini tercermin dalam rencana pembelajaran Anda saat ini? Saya pikir belum sepenuhnya. Saya sering fokus pada penyampaian materi tanpa terlalu memikirkan bagaimana siswa dapat menerapkannya. Oke, itu poin yang sangat bagus Bu. Mari kita coba untuk merencanakan pembelajaran yang lebih berfokus pada tujuan. Pertama, kita mengidentifikasi tujuan spesifik untuk setiap bab atau topik. Misalnya untuk bab mengenai masa akil balik ya Bu ya. Tujuan spesifiknya bisa seperti siswa dapat memahami atau siswa dapat mengenal ciri-ciri dari akil balik, masa akil balik ya Bu ya. Apakah pendapat Ibu bagaimana? Saya setuju membuat tujuan yang spesifik. Ya. Oke Ibu, itu poin yang sangat bagus sekali. Mari kita coba untuk membuat rencana pembelajaran yang lebih berfokus pada tujuan pembelajaran. Pertama, kita bisa mengidentifikasi lebih spesifik untuk setiap bab atau topik. Misalnya untuk pembahasan masa akil balik. Tujuan spesifiknya bisa seperti siswa dapat memahami tanda-tanda atau ciri-ciri dari akil balik itu seperti apa. Kemudian di sini apa pendapat Ibu? Saya setuju membuat tujuan yang spesifik pasti akan membantu saya dan siswa lebih fokus. Oke, bagus. Setelah ini kita bisa merancang aktivitas pembelajaran mendukung pencapaian kemudian tujuan tersebut. Misalnya tujuan kita adalah siswa dapat menyelesaikan permasalahan atau siswa dapat memahami itu tadi Bu, tanda-tanda dari akil balik supaya siswa bisa mengerti mereka sudah ada di masa remaja, masa dewasa, tidak seperti masa anak-anak lagi. Jadi mereka sudah paham dengan ciri-cirinya. Kemudian di sini bagaimana dengan itu Bu? Menurut Ibu gimana? Itu terdengar baik. Saya juga bisa mencoba variasi metode pengajaran untuk melihat mana yang paling efektif. Ya, tepat sekali Bu. Selain itu, penting juga untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa. Ini membutuhkan mereka mengetahui apakah mereka sudah berada di jalur yang benar atau sudah mencapai tujuan pembelajaran. Bagaimana biasanya Anda memberikan umpan balik? Biasanya saya memberikan umpan balik setelah ujian atau tugas. Ya. Tapi mungkin saya perlu lebih sering memberikan umpan balik selama proses pembelajaran berlangsung. Oke, itu ide yang sangat baik Ibu. Umpan balik yang terus-menerus dapat kita membantu siswa untuk segera memperbaiki kesalahan mereka dan memahami materi dengan lebih baik lagi. Mari kita coba Bu untuk merancang beberapa strategi umpan balik yang dapat kita terapkan. Baik, saya akan mencoba itu. Terima kasih atas bantuannya Bu. Sama-sama, saya senang sekali membantu Ibu. Jangan ragu untuk meluangkan waktu dan menghubungi saya jika Ibu ada keperluan atau membutuhkan bantuan. Saya yakin dengan sedikit penyelesaian Anda akan dapat menyampaikan tujuan pembelajaran dengan lebih jelas dan lebih efektif kepada siswa. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Ya Bu Jadia, gimana Ya. perasaannya setelah coaching tadi? Alhamdulillah Pak, berjalan dengan lancar dan saya sangat senang sekali. Senang Bu ya. Oh iya, coachingnya tadi saya lihat juga sangat umpan baliknya reflektif dari coachingnya ya. Sangat Ibu. aktif, Pak. Tadi Bu izinkan ya saya Ya. untuk melaporkan lembar observasi. Tadi Ya. saya mencatat terkait dengan hasil yang Ibu lakukan pada saat coaching. Situ Ibu sudah melakukan prinsip-prinsip coaching dengan bagus Bu. Yang pertama tadi Ibu sudah melakukan kemitraan, di mana Ibu tadi memposisikan dengan coachingnya itu sejajar. Iya. Kemudian juga Ibu tadi juga menyesuaikan dengan potensi coachingnya itu sehingga coachingnya itu berkembang. Lalu juga terkait dengan prinsip coaching yang satu lagi, yakni sudah menerapkan tadi ya kesadaran penuh, kemudian dengan mendengarkan aktif, ya, kemudian menanyakan pertanyaan yang efektif atau yang berkaitan dengan teknik rasa. Benar sekali Pak. Itu Ibu. Dan tadi Ibu sangat-sangat
bagus ya dalam proses coachingnya, karena sudah tadi yang saya ulangi ya, prinsip coachingnya itu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi sudah berjalan dengan baik, Ibu. Iya, Pak. Kemudian di sini, Bu, saya tanya, Bu, nanti untuk ke depan itu bagaimana, Bu? Kompetensi mana lagi yang akan Ibu kembangkan selain tadi kompetensi yang sudah Ibu implementasikan dengan baik? Saya akan mencoba menerapkan mindfulness, Pak. Oh, mindfulness. Untuk, Apa itu, Bu, mindfulness? Mindfulness itu apa ya? Ada teknik stopnya. Oh. Cut dulu deh. Gak mau dikat. Ini kamera action. Iya, Bu, satu yang akan saya tanya, Bu, Ya. terkait dengan kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan lagi nantinya. Oke, saya akan mencoba untuk menggunakan teknik mindfulness agar coachi ini dapat mengembangkan potensinya lagi dan bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Oh iya, Bu, sangat baik sekali itu, Bu. Ya, mudah-mudahan ke depan Ibu lebih baik lagi dalam melakukan coaching dengan coachi, terutama pada peserta didik nantinya dan rekan sejawat di sekolah Ibu. Itu harapan saya, Pak. Semoga Ya. saya juga bisa memberikan atau memberikan dampak positif untuk coachi saya ke depannya. Ya, oke, Bu. Ya. Mudah-mudahan apa hasil yang kita observasi hari ini ya melalui saya sebagai observer dan Ibu sebagai coachnya itu bisa Ibu implementasikan selanjutnya di sekolah Ibu. Oke, terima kasih, Pak. Mudah-mudahan saya bisa mengembangkan dan bisa menerapkan coaching di sekolah saya, Pak ya. Ya, oke, Bu. Demikian, Bu. Iya. Terima kasih. Sama-sama, Pak Anda. Oke.